banyak orang memang terjebaknya di sana bahwa itu semua soal pikiran. Tapi bagaimana kalau itu bukan soal pikiran? Tapi ada hal lain yang secara fisiologis mempengaruhi di tubuh kita. Nah makanya begitu DOA masuk di ranah fisiologis, itu berbeda Pak. Jadi kita bisa lihat orang yang tadinya tubuhnya reaktif, baru datang nangis-nangis. Begitu selesai dia udah ketawa, nggak nangis sama sekali. Semangat pagi Sobat Sukses. Pada hari yang luar biasa ini saya akan podcast dengan seseorang yang profesinya ini sangat langka ya. Saya bertemunya juga waktu beliau ini mengadakan satu acara coaching seminar yang saya juga melihat wah ini topiknya juga luar biasa. Siapa dia? Adalah Coach Ray. Halo, Coach Rio ya. Iya. Jadi namanya panjang sekali ya. Ray, biasa emang ada yang manggil Ray, ada yang manggil Ray. Caesaro Ray Abisur ya. Ya, Caesaro Ray Abisur. Ya. Siapa? Caesaro Ray Abisar. Abisur. Biasa kalau dibaca Abisur. Ya. Wah, ini sulit. Tapi saya panggilnya Coach Rio aja biasa, ya. Coach Rio aja ya. Ini adalah Coach Rio ya. Coach Rio yang saya pertama kali diajak sama Ellen kan. Yes. Waktu itu katanya dia juga ngikutin ada seminar untuk apa healing atau apa gitu ya. Ya, proses healing sih Pak Hermanto. Jadi ngeberesin luka-luka batinnya, trauma-trauma masa lalu gitu Pak. Biar lebih bahagia. Saya awalnya nggak seberapa mudeng, nggak saya ngomong ya udahlah, kan mau lunch bareng gitu ya. Ya udah saya nanti visit sebentar. Nah, habis itu dikenalin ya sama Coach Rio, terus ya akhirnya kita sempat dinner bareng ya. Nah ini sangat unik karena menurut saya memang banyak sekali ya di masyarakat ini yang mungkin mengalami banyak sekali trauma-trauma ya. Betul. Tapi mereka nggak bisa menyelesaikannya. Jadi mungkin itu mungkin bisa timbul, bisa hilang, timbul, hilang. Jadi tidak bisa permanen mereka hilangkan ya. Betul. Dan ini kan pakarnya ini, pakar trauma. Yes Pak. Iya. Jadi mungkin ini ya, Coach Rio bisa ceritakan ya. Ini waktu dari masih muda gitu ya, itu gimana? Ada ceritanya kok sampai bisa menjadi profesi yang sangat langka ini ya. Oke, sebelumnya thank you banget nih Pak Hermanto. Kemarin juga sempetin datang gitu, mampir terus juga kasih sedikit sambutan buat teman-teman juga. I really appreciate, terus sekarang diundang ke podcast juga. Senang. Jadi selama kurang lebih saya udah mungkin 12 tahun ya berkecimpung terkait dengan trauma gitu. Karena dulunya juga banyak trauma, banyak ketakutan yang saya bingung kenapa tubuh saya selalu reaktif. Seolah-olah kayak kalau istilah saya itu pikiran itu selalu dihianati sama tubuh saya. Jadi tubuh mengkhianati pikiran. Prosesnya kayak gitu. Karena secara pikiran saya misalnya nggak mau marah-marah, saya nggak mau takut. Tapi kenapa tubuh saya selalu ketakutan? Nah dulu saya nggak ngerti penjelasannya apa. Ternyata ada yang namanya level psikologisnya manusia, ada biologis juga. Karena biologis kan organ tubuh, psikologis itu lebih ke arah pikirannya. Nah jadi peta pikiran itu banyak sekali yang memang membawakan gitu ya. Tapi kalau misalkan peta tubuhnya yang di sisi jembatan antara psikologis sama fisiologis, itu kayak kalau software sama hardware, di tengahnya itu ada yang namanya operating system. Nah jadi operating system ini jarang sekali orang yang membahas secara mendalam gitu. Sedangkan banyak sekali mungkin registry yang berantakan, yang bikin walaupun softwarenya kita utak-atik, tapi karena di operating systemnya berantakan, ibaratnya iOS, Androidnya itu bermasalah, softwarenya yang bagus-bagus kita install pun banyak yang nggak bekerja. Karena secara operating systemnya bermasalah, sehingga jembatan antara hardware, softwarenya jadi nggak bagus. Nah ketika diberesin ternyata itu memberikan dampak yang signifikan. Terutama reaktivitas itu kan sesuatu yang berjalan dengan sendirinya. Jadi dia kayak otonom, kayak kalau marah kita, walaupun di sini, banyak ibu yang nggak mau marahin anaknya. Tapi ketika sadar dia tahu nih anaknya harusnya nggak boleh dimarahin, Tuhan nggak suka kalau kita marahin anak kita gitu segala macam. Tapi di titik tertentu ketika terpicu aja,
langsung tiba-tiba seluruh tubuhnya yang bergerak, yang marah, tiba-tiba tidak bisa dikendalikan. Kayak jadi dua orang yang berbeda. Langsung kayak jadi Hulk, makhluk hijau yang berubah gitu kan. Terus langsung semuanya diserang gitu itu tanpa. Bukan karena dikontrol dengan pikiran juga ya? Nah betul, jadi banyak orang yang berpersepsi selama ini karena semua menjelaskan bahwa itu tentang pikiran. Nah tapi sebenarnya pikirannya mereka udah sangat sadar bahwa bilang saya nggak boleh marah. Artinya sebenarnya itu bukan soal pikiran aja, karena emosi kan, emosional. Ya, nah emosi itu selama ini kan selalu di levelnya psikologis, pikiran. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri lebih dalam, itu adalah reaktivitas tubuh. Karena emotion is a physiological reaction, jadi kompleks physiological reaction. Nah, jadi ketika misalkan dia lagi kepicu emosinya, emosi itu tubuh yang bergerak, fisiologi. Nah, jadi kayak misalnya fisiologi itu kayak kalau marah biasanya akan melibatkan bentuk tubuh yang serupa. Misalnya dari Sabang sampai Merauke, ini yang meneliti itu namanya Amy Gcikadi, dia ada jurnalnya sendiri diterbitkan. Nah, itu dia bilang bahwa fisiologinya manusia itu dia ngikutin default. Jadi kalau orang lahir nggak ada yang ngajarin kita nangis misalnya, tapi bentuk nangis kita sama dari manapun, ya kan tetap nangis kan kayak gini gitu misalnya. Walaupun dia lahirnya di Jepang kayak di Indonesia kayak di Amerika, semua default fisiologinya sama. Termasuk marah juga kayak gitu. Nah itu melibatkan ada nafas yang berubah. Misalnya kalau nafas pun langsung kalau orang marah gitu ya, kalau nangis juga gitu. Itu semuanya defaultnya nafas sama bergerak tubuhnya fisiologisnya itu sama. Nah jadi semua tangan juga kadang bisa dingin kan? Betul, tangan bisa dingin, bisa keringetan, emosional, jantung bisa berdebar. Itu semua reaksi fisiologis. Jadi tubuhnya yang react. Jadi ketika sesuatu terpicu misalkan secara pikiran, that split second langsung marahnya tuh muncul. Nah jadi nangis itu ada yang fisiologis, ada yang nangis juga di psikologis. Nah bedanya apa? Gampangnya kalau kayak aktor, pas dia mau acting, dia lagi nggak marah. Saya mesti marah karena ini tuntutan profesi. Jadi marahnya itu, itu karena dari secara sadar psikologis dia marah. Nah itu marah psikologis. Tapi ada yang marahnya fisiologis. Saya nggak mau marah, saya tahu marah itu salah, tapi kok saya marah. Saya tahu saya nggak boleh sedih terus, tapi kok saya sedih, tenggelam ke dalam kesedihannya. Banyak orang kan sekarang kayak gitu ya, terutama kayak Gen Z yang gampang kebawa. Dikit-dikit sedih gitu, dikit-dikit galau, terus mesti healing gitu. Ya kan Pak, terus healingnya bolak-balik terus gitu kan, nggak selesai-selesai gitu kan. Baru kerja sebentar, terus udah langsung, aduh kayaknya capek nih, nggak bagus buat mental health aku gitu. Nah, walaupun dia secara sadar misalkan, oh saya tahu nih sebenarnya saya harus membangun karir, saya harus mikirin masa depan saya. Secara pikiran mereka oke. Tapi secara fisiologis tubuhnya ini ada structure yang karena nggak rapi, akhirnya bikin mereka jadi neurosis. Geraknya itu gerak tubuh fisiknya. Males itu kayak pola inersia, misalkan kalau di kelas kita belajarin. Inersia itu terjebak karena dari masa lalu, masa sekarang, masa depan, sama alternate reality yang mereka ciptakan di matriksnya mereka. Sehingga akhirnya mengunci mereka di tengah, jadi mereka tidak melakukan. Misal contoh udah punya trauma masa lalu, aku pernah mencoba dan gagal misalnya. Atau aku pernah berhasil banget, terus habis itu gagal, masuk post-war syndrome. Setelahnya jadi mau maju lagi tuh susah. Jadi kayak aduh nanti kalau gagal lagi gimana ya. Jadi bawah sadarnya ketakutan. Atau misalkan pola overthinking yang terus-terusan muncul. Gara-gara misalnya great loss. Masa lalu pernah ngalamin kegagalan. Saya nggak boleh gagal lagi, jadi saya harus mikirin semua skenario terburuk. Mesti saya jagain semuanya. Jangan sampai kenapa-napa. Jadi survival mode-nya tuh tinggi sekali. Akhirnya jadi otaknya tuh selalu mikirin skenario terburuk terus gitu. Sehingga mau istirahat susah, khawatir, cemas. Akhirnya yang kena keringetan tangannya, terus asam lambung. Nah itu GERD psikosomatik tuh sekarang lagi trending banget. Banyak di mana-mana gitu kan, karena tekanan kerjanya makin tinggi segala macam. Terus kita harus nge-fight. Nah ketika nge-fight itu misalkan tubuhnya memproduksi hormon kortisol, akhirnya ningkatin stres, sifatnya asam. Asamnya nyerang ke lambung, asam lambung. Nah yang lucu ketika mereka kena asam lambung, mereka takut banget karena banyak berita-berita nih asam lambung bisa membahayakan. Nah makin ketakutan Pak, saat mereka takut gitu kan, mereka tubuhnya mau ngelawan kan. Nah pas tubuhnya nge-fight ini, bener-bener kayak, wah saya harus sembuh nih, harus sembuh gitu. Semakin, waduh nggak boleh sampai begini. Semakin mereka pengen sembuh, malah makin ketakutan, malah makin kena lagi kortisol, stresnya dia muncul kan, dan memproduksi asam, makin asam lambung. Nah akhirnya malah nggak selesai muter. Nah ketika bantuin yang kayak gini gimana? Dirapihin fisiologisnya sampai mereka benar-benar tubuhnya nggak ketakutan lagi. Sehingga akhirnya ketika ya berserah penuh, complete surrender. Ya Tuhan kalau hari ini memang mau diambil,
ya sudahlah. Nah, saat ya sudahlah malah mereka tenang. Ketika tenang kan nggak memproduksi stres, nggak ada hormon kortisolnya, nggak menciptakan asam. Akhirnya yang muncul mungkin mereka jadi kayak karena tenang hormonnya mungkin bisa benar-benar yang positif gitu ya, sehingga memproduksi basa. Ketika basa malah asamnya berkurang. Nah itu malah jadi membantu mereka bisa activity lagi gitu, nggak terus tertekan dan ya stres terus-terusan gitu Pak. Ini tentu setelah Coach Rio ini belajar dengan berbagai macam ilmu ya. Iya, tapi Pak. you sebelumnya itu apa mulai mengalami diri sendiri yang trauma atau mungkin ada sebab tertentu sehingga you akhirnya banyak mempelajari hal-hal kejiwaan ya? Ya, jadi sebenarnya saya juga karena dulu awal kan sempat papa itu bangkrut di 98. Nah itu yang momen paling susahnya kita. Walaupun memang nggak sampai jual rumah segala macam, tapi kayak ada momen-momen kayak mungkin ada pertengkaran antara mama papa gitu karena mungkin kesulitan waktu itu ya. Jadi terus mesti cari makan tuh di luar gitu, numpang sama temen gitu, cari makan, numpang rumah lu dong, abis itu cari makan di situ gitu. Nah dari situ tuh aku karena merasakan susah banget gitu. Terus kita juga tinggal di 98 lingkungan epicentrumnya justru di Tanjung Duren, yang di situ kan benar-benar titiknya kerusuhan gitu ya. Jadi saya ngeliatin tuh yang dijarah-jarahin segala macam. Nah dari situ tuh benar-benar saya cita-citanya pengen banget untuk bisa sukses dan berhasil. Nah jadi saya jalanin banyak usaha segala macam, cobain macam-macam. Ya terakhir saya jalanin salah satu multi level terus berkembang bagus. Nah ketika dia makin baik, tapi saya makin ketakutan. Jadi saya nggak tahu. Perasaan takut itu masih mengikuti dengan bertambahnya usianya Rio ya? Iya, jadi makin ibaratnya makin lama kok makin banyak pencapaian, bisa bantuin keluarga, bisa punya istri segala macam. Tapi di dalam hati tuh kayak nggak sejahtera Pak, makin takut. Nah jadi ternyata takutnya saya sedikit banyak ngeling ke yang kasus 98. Karena ketika saya ngobrol-ngobrol banyak sama klien saya, salah satunya dia juga asetnya kan ratusan miliar. Dia bilang gini, dulu waktu saya di bawah saya malah nggak takut banget buat jatuh. Dia bilang saya pernah jatuh, saya bangkit lagi. Begitu aset saya udah ratusan miliar, tiba-tiba saya jadi takut banget nih. Dia bilang, jadi kayak ibaratnya dia bilang kayak kalau lu naik gedung, kata dia, lu lantai 2 lu jatuh, masih lu ya oke lah gitu ya. Tapi begitu udah naik, dia bilang sampai lantai lu ratusan gitu, lu ngeliat ke bawah tuh takut gitu kalau balik lagi kayak zaman dulu lu lagi susah, dia bilang begitu kan. Nah jadi karena pernah susah kayak gitu, saya juga jadi takut sekali Pak, tanpa saya ngerti gitu. Makanya setiap kali ada demo gitu, saya langsung anxious, ketakutan gitu, sampai harus kabur ke luar negeri. Jadi kayak setiap kali mau ada demo 11-11, 12-12, misalkan demo-demo kan ada tanggalnya tuh dikasih tahu. Nah saya langsung booking tiket, saya kabur. Padahal usianya sudah 30 lebih ya waktu itu sudah, ya? Pak. Sudah married ya. Iya. Jadi you masih ngalamin itu. Betul. Sehingga akhirnya you ingin mempelajarin bagaimana untuk menyelesaikan you punya trauma. Benar. Awalnya di sana ya? Awalnya sebenarnya lebih pengen banyak bantuin orang. Karena tetap tujuannya mau bantuin orang? Betul, karena di MLM itu kan semua bicara tentang... karena di MLM you banyak berjumpa dengan banyak orang. Betul, you sering memberikan training-training. Benar Pak, banyak yang curhat kan. Ya misalkan Pak Reo tolong bantuin dong, saya begini, kendala saya ini gitu kan. Nah gimana caranya bikin mereka breakthrough? Nah awalnya saya belajar dari situ. Nah karena belajar banyak banget kan segala modalitas yang saya belajarin. Karena saya dulu pertama kali mungkin kenal industri ini di hipnoterapi. Karena seneng gitu ya belajar, masuk di situ cobain, wah ngebantu banget buat saya apply nih ke teman-teman, terus mereka juga seneng gitu kebantu. Certified juga ya? Certified, jadi CHTCH dari IBH, ya terus waktu itu saya juga ngambil buat jadi trainernya juga, jadi ngajar gitu, tapi bukan dari IBH, cuman saya banyak ngajar di sana waktu dulu. Nah terus udah gitu saya masuk ke NLP, belajar juga buat bawain training, terus ke NLP sampai master, terus ke neurosemantics, ambil master sampai jadi trainer. Nah jadi trainer neurosemantics dulu ada 18 orang doang, saya salah satunya. Nah habis itu ambil lagi meta coaching sampai jadi ACMC. Nah habis itu ikut yang namanya GTMC juga, itu juga yang salah satu yang prestigious juga. Nah itu belajarnya langsung sama Dr. L. Michael Hall-nya. Jadi dia datang ke Bali, saya ikutin tuh lama sampai 1 minggu, 2 minggu gitu kelasnya dia.
Nah udah dari sana saya belajar lagi di Access Consciousness, ngedalamin sampai CF laki-laki pertama di Indonesia saya. Nah itu juga modalitas yang sangat bagus. Terakhir saya masuk kampus di UPH buat belajar lagi ke psikologi klasik. Nah jadi semuanya nih saya seneng, dari dulu itu udah saya ikutin buat training Pak. Nah terus kalau lagi dulu sering mungkin lagi berantem tuh sama istri misalnya, kayak saya gampang marah juga kan. Nah istri tuh sering komplain, dia bilang kalimatnya masih menancap gitu ya. Oh enggak ya, udah dirilis. Kalau dulu dia bilang percuma kamu ngajar-ngajar orang ngomong sana sini, dia bilang, tapi untuk urusan diri sendiri aja nggak bisa gitu. Masih marah-marah terus gitu kan. Jadi kan sini nancep Pak. Aduh gitu. Tapi saya sejak lihat you ketemu ya, udah berapa kali gitu ya. Saya lihat, wah you ini sabar banget gitu. Oh gitu. Suka ketawa. Itu hobi Pak. Gitu ya. Iya. Nah jadi ketika. Tapi sebelumnya memang pemarah juga ya ternyata. Marah ya. Pak, ini boleh ditanyain. Ada saksi matanya. Saya lihat kelihatannya orang nggak bisa marah. Iya, marah tapi lebih ke diri sendiri. Kalau kesel tuh lebih kayak mungkin kayak cuman gitu. Terus seringnya mukulin kepala ke tembok. Awalnya ya? Iya, sama mukul-mukul tembok gitu pakai tangan gitu. Jadi kayak pokoknya saya satu prinsip, memang mama saya kan bilang dari pokoknya lu jangan sampai nyakitin anak orang. Nah jadi aku nggak mau mukulin dia tuh, nggak pokoknya udah benar-benar nggak bakal bisa gitu. Jadi akhirnya ya jadi nyerang diri sendiri gitu. Jadi sempet waktu di fase depresifnya mikir kayak, aduh gue daripada nggak bisa nyakitin dia, mendingan gue loncat aja sekalian gitu. Jadi kalau kadang-kadang tuh di titik tertentu pikiran kita tuh bisa sangat-sangat liar sekali kan. Kalau lagi pas intens, ya kayak juga gitu. Ya saat itu. Mungkin lebih atau banyak lebih banyak istri yang ngomong kali itu. Dia bilang, kayaknya kita memang bukan ditakdirkan bersama. Padahal itu sudah meritnya berapa tahun? Itu di 2 tahun pertama Pak yang paling. Oh itu memang masa-masa yang transisinya signifikan. Kita saling mengetahui lebih dalam. Pacarannya lama soalnya Pak, 10 tahun. Pacaran padahal sudah 10 tahun ya? Iya, cuman waktu dulu meritnya juga mungkin karena didorong dulu sama sekeliling. Jadi ownership-nya itu nggak kuat ternyata. Jadi karena ibaratnya kalau pas saya belajar juga salah satu ada fasilitator dari luar negeri yang ngasih tahu saya, dia bilang kalau kamu nikahnya bukan karena keinginan hati kamu tapi dorongan sekeliling, itu sumpah pernikahan kamu lain. Dia bilang kamu nggak grounded. Tapi you pacarannya kan sudah 10 tahun. Betul Pak. Dan kalau melihat dari sisi financial, you 10 tahun waktu pacaran itu you kan bukan siapa-siapa waktu itu ya. Secara financialnya mungkin nggak sebagus setelah 10 tahun dong. Sebelumnya belum. Jadi iya, maksudnya setelah bagus baru terus you married kan? Iya, lumayan lah Pak. Ya, secara financial kan biasanya yang menjadi satu gangguan ya di dalam perkawinan ya. Betul. Kan you tidak mengalami dari sisi finansialnya sesungguhnya. Mungkin di situ yang saya sempat cerita ke Pak Hermanto juga, yang saya bilang rata kanan untuk berbagi. Itu juga salah satu yang jadi eskalasi di rumah tangga kami. Karena saya banyak banget ngasih orang, tapi kalau istri sendiri nggak dikasih. Iya. Jadi isi hidup tuh tentang berbagi semua Pak. Tapi berbagi yang secara berlebihan, bahkan buat megang untuk sendiri saya nggak mau. Jadi waktu saya masih ingat waktu menikah, Steph bilang saya punya cita-cita pengen banget nikah dong yang bagus dirayain di Bali. Ya kan? Tapi saya bilang kalau kamu mau nikah di Bali jangan nikah sama saya. Ya kan, punya uangnya saya mendingan disumbangin kepada orang lain daripada saya nikah di Bali sama kamu. Jadi dulu tuh keras begitu tuh Pak, buat bantuin orang. Semua hidup saya tuh it's all about orang lain gitu. Nanti wedding anniversary-nya di hotel saya di Bali nanti. Oh gitu. Thank you. Iya, jadi dulu aduh saya nggak mau. Tapi di situ saya benar-benar saya bilang kayak gitu. Terus Steph akhirnya dia bilang katanya, saya akan ya udah nggak apa-apa, saya akan nikah sama kamu. Jadi walaupun di weddingnya itu nggak di Bali. Nah tapi karena dia bilang begitu, akhirnya saya jual apartemen saya buat nikah barengan sama dia di Bali Pak. Karena waktu itu mungkin juga karena uang saya banyak kasih ke orang-orang. Jadi nikahnya jadi di Bali. Jadi tetap di Bali Pak. Tapi nanti dirayain lagi wedding anniversary-nya. Thank you Pak. Nah jadi itu banyak yang bikin ribut juga dulu gitu, berantem. Nah jadi akhirnya ya jadi keeskalasi di situ kayak gitu. Nah itu yang memicu banyak gitu, dan ya sempet yang ada pertengkaran yang dimana kita benar-benar bisa diterusin apa enggak gitu. Steffi udah bilang oh ya kita
mendingan pisah aja. Dia udah mulai cari-cari pengacara yang bagus buat perceraian di mana. Saya juga udah mulai kontak-kontak siapa yang nanti bakal nampung saya ya gitu. Nah jadi benar-benar nggak grounded banget. Sampai di sana begitu saya tahu ternyata sumpah pernikahan itu sebenarnya kamu bisa lakukan janji ulang. Nah ketika janji ulang itu tanggung jawabnya jadi beda Pak. Kalau dulu tadinya begitu dia marah dia bilang mau exit, saya akan cenderung ya udah nanti siapa yang mau nampung gua. Tapi begitu udah oke, aku yang memilih dia jadi pasanganku, ternyata itu jadi solid kuncinya di tubuhku karena memang aku yang memilih dia. Jadi janji pernikahannya bukan karena dorongan orang, tapi memang karena kita sendiri. Nah itu memang unik sistemnya di tubuh ya Pak. Jadi fisiologisnya itu ternyata mendefinisikan beda saat kita janjinya lewat pikiran doang, sama janji itu dengan segenap hati buat memang oke, sama dia gitu. Makanya aku bilang ke dia ya udah istriku ya dia doang gitu, nggak bakalan ganti sama yang lain. Kalaupun misalkan sampai amit-amit nggak cocok terus kita berpisah pun misalnya, itu aku nggak akan nyari istri yang lain lagi kayak gitu. Nah itu tanggung jawabnya udah beda, pegangnya tuh udah lain. Nah tapi dibalik itu semua juga perjuangkan semuanya, jadi nge-fight banget untuk ya bagaimana bikin hubungan rumah tangga ini jadi lebih menyenangkan. Karena kalau buat saya jangan sampai rumah tangga hanya dipertahankan, tapi bagaimana bikin itu jadi lebih happy, lebih menyenangkan. Nah jadi akhirnya keliling Pak, belajarin deh semuanya gitu supaya bisa lebih bahagia. Nah jadi akhirnya ketika bisa bantu nge-break patternnya unconsciousnya kita yang di fisiologinya, itu enak banget. Jadi sekarang tuh sama dulu sangat berbeda sekali Pak. Kalau dulu 80% mungkin isinya kita ribut-ribut terus, 20% bahagianya. Misalnya bahagianya pas lagi dapat trip jalan ke luar negeri, kita pergi jalan-jalan senang Pak. Tapi begitu pulang ke rumah barengan lagi, aduh tiap hari ngeliatin dia lagi gini. Itu banyak bebannya. Tapi kalau sekarang 80% tuh kita happy. 20% mungkin ada perbedaan pendapat segala macam, tapi nggak keeskalasi sampai yang terjadi ledakan-ledakan tertentu gitu ya. Ya mungkin dari 1 tahun kemarin boleh bilang sangat sedikit sekali yang kita sampai intens gitu. Tapi ada mungkin yang perbedaan pendapat atau semacamnya, kan memang kalau di rumah tangga pasti ada dinamikanya. Cuman sangat jauh berbeda sama yang dulu sih. Itu I'm so happy sih kalau misalkan dari situ Pak. Jadi dari pengalaman yang dialami oleh Rio, akhirnya Rio juga banyak ini aplikasikan atau mungkin bantu-bantu ke teman-teman awalnya atau ke MLM punya member ya? MLM member banyak. Terus habis itu yang paling banyak juga di 2020, saya pas lagi pandemi kan semua orang nggak bisa keluar segala macam. Saya bikin yang namanya program coaching donasi. Jadi kamu bayar berapa saja, saya bantu kamu. Jadi mereka ya saya bantu. Di awal-awal ya. Jadi itu sudah mulai ke masyarakat ya. Betul, dari pandemi itu tuh Pak. Itu udah saya buka. Pokoknya kamu bayar berapa saja. Ada yang bayar 50.000, ada yang bayar 100.000, 10.000. Pokoknya saya temenin. Itu Rio punya satu mission gitu atau purpose gitu. Ada tujuan. Sebenarnya balik lagi Pak, dulu yang ngedrive saya ketakutan saya. Karena kan saya takut kerusuhan. Terus dibilang pandemi kan bakal banyak. Wah dulu isunya kan macam-macam ya Pak. Dibilangnya tapi nanti. Sekarang lah, kalau isu. Iya. Tapi kalau dulu kan benar-benar yang paling saya panik Pak, saya nggak bisa kabur ke luar negeri. Karena kalau dulu kan setiap ada demo, saya kabur kan. Begitu 2020 kan ditutup. Ketika ditutup panik banget Pak. Benar-benar saya yang tipe yang nimbun tuh kulkas semua isinya makanan terus apa segala macam itu. Wah udah benar-benar ketakutan. Istri sampai ini kenapa sih nih orang gitu kan. Sampai saya bawa packing koper tuh mau lari ke Jepang tuh hari terakhir. Dia aja tuh nggak mau. Saya udah mau keluar pintu, karena dia bilang saya nggak mau pergi. Dia karena khawatir pandemi itu. Takut kerusuhan. Kerusuhan. Karena 98 kan Pak yang waktu itu. Enggak, yang ini kan 2020. Iya, jadi yang you mau ke Jepang itu 2020 atau 98? 2020. Traumanya kan dari 98. Karena 98 ya. Iya, jadi padahal di situ kan nggak ada kerusuhan ya di 2020 kan 2020 cuma pandemi saja. Betul. Cuma karena dibilang begini begitu. Pikiran saya tahu, tapi tubuh saya yang mengkhianati Pak. Takutnya tuh luar biasa masif sekali, nggak bisa dikendalikan. Bahkan kita di luar negeri pun istri tuh pusing, kenapa kok kamu udah di sini aja masih tiap hari ngeliatin berita, ada apa nih di Jakarta gitu kan. Nah jadi saking takutnya tuh masif. Nah itu yang bikin ngedrive saya pikir kalau saya bikin dunia lebih bahagia, Indonesia lebih bahagia, minimal akan mengurangi orang-orang jahat Pak. Jadi saya pikir orang jahat itu hanya orang yang tidak bahagia. Kalau dia bahagia, nggak mungkin dia sampai jahatin orang karena nggak sibuk ngurusin diri sendiri, bikin happy kan. Jadi nggak mungkin sampai repot-repot nyusahin orang, repot-repot itu karena mereka sendiri dari dalam hatinya kan bahagia. Jadi saya pikir gimana caranya buat ngeeliminasi kerusuhan. Ya udahlah saya bantuin siapa aja deh, satu-satu deh saya bantuin. Pokoknya tiap hari saya temenin. Ya udah selama 1 tahun.
2020 full Pak, saya itu nggak pernah absen, setiap hari tuh benar-benar bantuin orang, bisa 2-3 orang sehari, 4 orang, itu melalui, personal one on one melalui Zoom. Ya. Dan karena dulu saya emang udah mulai adapt sistem tuh lewat Zoom, jadi belum pernah dulu orang ngefacilitating yang kayak beresin trauma itu dari Zoom, belum pernah. Nah saya mulai lakukan tuh jadi sebelum pandemi saya udah mulai dari Zoom bantuin orang. Ya, karena terutama yang di luar kota, saya ada teman-teman yang di luar negeri gitu, yang di MLM juga kan banyak Pak, di luar kota sama di luar negeri timnya. Nah saya banyak bantu lewat Zoom. Nah jadi saya udah ngerti how to facilitate via Zoom. Nah jadi begitu mereka di close, semuanya nggak bisa keluar, Zoom itu main, saya udah sangat ngerti main di Zoom tuh gimana, bantuin orang facilitate. Kalau biasa pakai modalitas lain mungkin sulit buat di Zoom, tapi kalau karena saya udah adapt, udah mulai bisa, udah mulai ngerti, nah saya praktek tuh. Nah, sepanjang tahun ngerti, banyak contoh kasus, banyak banget jadi yang bisa pattern yang bisa dilihat. Oh yang ini bisa works, kenapa yang ini nggak works gitu misalnya. Jadi mulai dipisah-pisahin, ini bisa permanently work, yang ini enggak. Mulai dipecah, akhirnya jadi worksnya itu benar-benar tinggi, success rate-nya. Nah itu yang bikin ya ketika di Zoom itu banyak bantuin orang dan pakai donasi. Nah itu jadi jam terbangnya itu jadi kenceng banget. Nah di situ baru saya mulai ngelihat pattern-pattern tertentu yang akhirnya jadi sistem DOA Pak yang sekarang. Dan Rio sendiri waktu itu sudah bisa ngatasin diri sendiri dong ya sebelum you di Zoom itu tadi? Sebelumnya belum sampai seperti saat ini. Oh jadi you tetap membantu orang pun you tetap dalam proses? Betul, karena developingnya kan di 2020, 2021, 2022. 2021 tuh saya live setiap hari kayak Miss Ellen. Itu bantu releasing orang kayak gitu. Nah di 2022 saya bantuin di live Zoom gratis setiap Jumat. Nah jadi siapa yang mau, saya roulette Pak, saya mau dibantu coach gitu. Jadi saya roulette pakai Google Roulette. Nah yang keambil namanya saya langsung bantu di depan, orang bisa nonton semua. Kayak gitu. Jadi dalam facilitation kan selama ini orang kan nggak pernah yang langsung kelihatan bisa dibantuin gitu. Nah jadi saya bantuin di Zoom tuh. Jadi orang bisa lihat ketika terbantu kayak gitu. Nah di sana itu cukup rangkum buat saya beresin diri sendiri. Karena udah banyak uji cobanya. Kayak jadi gitu. Akhirnya you mulai ada dirikan yang DOA itu kapan itu ya? DOA itu di 2020. Oh tetap 2020 akhir? 2022. Kalau 2020 namanya masih lepasin aja Pak. Lepasin aja. Iya buat ngelepasin beban emosi dulu kan gitu. Nah mulai jadi DOA itu di 2022. Nah saya mulai bikin press conference juga gitu, memperkenalkan bahwa ini sistem yang baru gitu, yang bisa modalitas yang bisa ngebantu orang buat healing kayak gitu. Dan dari situ mulai ngadakan seminar-seminar juga? Sebelumnya kan banyak yang seminar yang mingguan kayak gitu-gitu, tapi saya belum tarik biaya, jadi mulai dari 2022 baru mulai buka yang berbayar gitu Pak. Nah ya ini dari sisi you punya background kan juga IT ya. Tapi you banyak sekali mempelajari yang mengenai mental health gitu ya. Sehingga waktu you ngadain seminar ini kan saya juga melihat ada peserta-peserta yang psikolog maupun dokter ya. Nah ini apa yang membedakan dari sisi doa ini dibandingkan dengan kalau seorang mempunyai trauma terus dia ke psikolog? Wah ini pertanyaannya langsung nih Pak. Siapa? Bedanya apa gitu kan? Ini you kan yang seolah-olah menciptakan pakar trauma ini kan belum ada gitu sebelumnya. Iya Pak. Jadi kalau lebih ke arah, kalau misalnya psikolog itu mereka bergerak di strategik ya Pak. Jadi kayak level lebih kepikiran kan ya? Ya, jadi teknik dan cara. Jadi misalnya kalau saya banyak dikasih saran masukan, misalnya pas lagi sama Steffi. Kalau Steffi lagi nyampein sesuatu, kamu coba dengerin dulu. Kamu ambil poin-poinnya. Terus kamu ceritain balik, yang kamu maksud ini atau bukan. Ya kalau misalkan ini, pendapat saya adalah ini. Jadi misalnya dikasih strategi Pak, untuk bagaimana nanganin dia. Nah tapi strateginya Pak, itu di level psikologis. Tubuh saya sering mengkhianati. Baru dia ngomong gini, ini udah ini lupa semua Pak. Nah jadi fisiologis sama psikologis itu dua level yang berbeda. Ibaratnya kalau misalkan ini kayak strategi dan cara. Kalau misalkan kita bicara tentang misalnya pesawat terbang, kita bisa bicara tentang manuver, kita bisa bicara tentang tombol-tombolnya semua, flapnya apa, turunin rodanya gimana segala macam, teknis.
Tapi pertanyaannya, kalau kita sendiri takut terbang, akan terbang nggak Pak? Nggak akan terbang. Jadi yang justru yang perlu diberesin sebenarnya diri kita dulu. Tapi takut itu kan karena pikiran juga. Nah itu dia Pak, kebanyakan. Selalu kita mikirnya kan ini pikiran yang mengendalikan seluruh tubuh ya. Itu yang selama ini dipercaya dan diyakini Pak. Di dunia klasik memang seperti itu. Tapi kalau ketika memang itu dianggap sebagai sebuah kebenaran, dan itu yang memang dibuktikan secara ilmiah selama ini, bagaimana kalau ada ya sebuah hal lain yang kita nggak pernah eksplorasi sebelumnya. Karena banyak orang memang terjebaknya di sana, bahwa itu semua soal pikiran. Tapi bagaimana kalau itu bukan soal pikiran, tapi ada hal lain yang secara fisiologis mempengaruhi di tubuh kita. Nah makanya begitu DOA masuk di ranah fisiologis, itu berbeda Pak. Jadi kita bisa lihat orang yang tadinya tubuhnya reaktif, baru datang nangis-nangis. Begitu selesai dia udah ketawa, nggak nangis sama sekali. Bahas kasus misalkan pelecehan, oh, saya dilecehkan, langsung nangis-nangis segala macam. Begitu udah selesai, ketawa Pak. Jadi udah nggak terbebani sama sekali. Cerita itu pun dia sama sekali nggak ada perasaannya sama sekali yang terlibat. Karena apa? Tubuhnya sudah selesai. Ya, jadi tubuhnya ini beda reaktivitasnya sama pikirannya dia. Jadi psikologis sama fisiologis ini dua hal yang berbeda. Selama ini disatukan. Bagaimana kita bisa membedakan air garam dijadikan satu? Kalau kita nggak ngerti mana air, mana garam. Garamnya ini yang kita selesaikan, sehingga airnya yang tersisa adalah air murni. Kalau tubuhnya sudah selesai, kita udah nggak marah-marah lagi, kita udah nggak stres lagi, kita udah nggak kecewa lagi, nggak sedih lagi. Nah baru deh kita praktekin yang strategi-strategi tadi. Nah jadi selama ini betul yang Pak Hermanto bilang, semua orang berbicara di level pikiran. Termasuk psikolog kan ya? Betul. Psikolog kan selalu pikiran. Bicaranya psikologis. Psikiater juga sama. Psikiater lebih biologis karena dia pakai pengobatan kan. Gitu. Jadi pengobatan nyentuhnya di level biologisnya. Nah, yang tadi, yang satu main di software, yang satu main di hardware. Yang selama ini sulit dan nggak nyambung, nggak pernah ketemu selama 200 tahun kita belajarin ilmu psikologis adalah ternyata persoalannya bukan di psikologis, bukan di biologis, tapi di fisiologisnya. Buktinya apa? Ketika di treatment langsung beres. Ibaratnya Pak, kalau problemnya di hati dan jantungmu, yang diberesin benahnya bedah otak, nggak heran selama ini kok lama ya selesainya. Problemnya jangan-jangan bukan di sana. Begitu diberesin sini, jantung hatinya diselesaikan, langsung selesai. Pikirannya langsung jernih. Tanpa dinasehatin, bisa punya kesadaran sendiri. Nah, artinya apa? Problemnya ya bukan di sini. Ya kayak selama ini kita belajarin mau ngeberesin tubuh kita, hati kita, tapi lewat jalurnya otak. Otaknya yang dibongkar, dibedah gitu. Padahal sebenarnya yang perlu bypass jantung misalkan. Jadi kayak nggak di level yang pas gitu loh. Makanya kenapa kok bilang, oh Coach Rio kok bisa bantuin secepat itu, beres traumanya hilang bener-bener, bahkan dalam satu session itu bisa 7-10 trauma, bahkan bisa di benchmark ya Pak. Jadi semuanya tuh diukur. Dan setelah 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian diwawancara tuh orangnya yang memang udah beres ya beres aja. Dia nggak balik lagi. Dan saya selalu kasih resepnya, ini loh yang selama 2 jam ini, trauma yang dibuang tuh ini. Jadi bisa hilangnya permanen. Betul. Sekali di treatment itu hilang permanen. Kenapa? Karena resipnya kamu bisa baca. Ini yang kamu buang kemarin. Kamu tinggal lihat lagi. Masih ada gak perasaannya? Emang udah gak ada. Sekalinya hilang, dia gak bisa balik lagi. Bahkan ada yang datang ke saya, Coach, saya mau balikin lagi dong traumanya. Itu gak bisa dibalikin traumanya. Dia bilang saya pengen trauma lagi. Berarti hal ini juga bisa dipraktekkan juga di entrepreneurship ya. Karena saya selalu kalau bertemu dengan para entrepreneur, saya juga mulainya pada saat pandemi 2020 kan. Saya melihat begitu banyak orang-orang yang mempunyai pikiran negatif segala. Saya ngomong, wah ini mindsetnya ini salah ini. Saya selalu mikir, ini mindsetnya ini bukan mindset seorang pengusaha. Nah ini harus saya mungkin sering sharing ya supaya mindsetnya ini benar dulu, mindsetnya positif, akhirnya dia bisa melakukan hal-hal yang positif dan bisa mendapatkan hasil yang positif juga kan. Nah ini mungkin secara fisik juga
pengaruh ya antara pikiran dan juga fisiologinya ya. Iya, jadi kan mirip juga itu. Mungkin betul. Karena badannya yang nggak mau gerak, nggak mau jalan. Yes, true. Actionnya ini nggak ada. Pikirannya mungkin sudah benar, tapi dia nggak mau action. Betul. Action ini yang fisiologi kan ya. Iya, jadi karena tanpa action ya nggak mungkin dong bisa sukses kan. Betul Pak. Kalau misalkan dia fisiologinya selaras, dia akan action. Nah, kalau action berarti kan bisa mengalami dan bisa melakukan improvement kan. Betul. Jadi ada orang yang makanya kenapa dia kok gesit aja, nyari sendiri karena di sininya benar-benar selaras gitu, nggak ada problematikanya. Tapi buat orang-orang tertentu misalnya pernah ngalamin kegagalan di masa lalu atau semacamnya, terkunci di dalam tubuhnya. Sehingga apapun yang dia lakukan jadi takut. Ya, gitu. Kenapa ya istilah mental health ini baru-baru ini terjadi ya? Apa ini karena memang menyesuaikan Gen Z, Gen E yang suka healing? Ada yang Big Five, 5 besar permasalahan yang biasanya terkadang membutuhkan lebih dari satu kali ketemu. Misalnya contoh kayak grudge, dendam, benci sama orang yang benar-benar sampai kesumat, pengen nyakitin banget. Kalau bisa saya bunuh. Nah itu biasanya itu butuh lebih dari satu ketemuan. Satu pertemuan biasa sekitar 2 jam, Pak. Nah terus ada lagi yang kedua, cinta yang berlebihan. Kalau bucin sampai sayang sama orang, sampai dia nggak pakai logika nih orang kayaknya apa aja dikasih pokoknya sama orang ini.